Karena berantai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam teman-teman. Pada hari ini kami dari Jakarta Selatan akan menyampaikan press release terkait dengan adanya penetapan kembali yang sebelumnya sudah kita melakukan penahanan 2 orang ya. Nah, sekarang kita menetapkan kembali tersangka dalam perkara yang sama, yaitu perkara tindak pidana korupsi, penerbitan legalitas lahan negara oleh penyelenggara negara bersama mafia tanah di Kecamatan Lempar Pongo, Kabupaten Bangka Selatan tahun 2024. Pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2006, penyidik tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan telah melalui rangkaian proses pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti telah menetapkan kembali status 2 orang saksi menjadi tersangka, yakni tersangka R selaku sekretaris pada Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2017 sampai dengan 2020. Yang kedua, tersangka SA selaku staf pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Selatan tahun 2015 sampai dengan tahun 2023. Berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 1 dan nomor 2 tanggal 8 Januari tahun 2026. Adapun kasus posisi kami menetapkan tersangka tersebut antara lain bahwa pada tahun 2019 sampai tahun 2021 tersangka JN selaku Bupati Kabupaten Bangka Selatan di periode 2019-2021 ya, telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara menerima uang sebesar 45.964 juta rupiah secara bertahap dari saksi JN selaku pengusaha tambak udang yang sedang mencari lahan dengan total keseluruhan seluas 2.259 hektar di Desa Tanjung Sakar dan Desa Tanjung Labu, Kecamatan Lempar Pongo. Tersangka JN selaku bupati menyampaikan kepada saksi JN akan membantu mencarikan lahan tambak udang tersebut dan mempercepat proses pengurusan perizinan yang dibutuhkan dengan kesepakatan harga lahan per hektar ditetapkan sebesar 20 juta rupiah per hektar. Dan oleh karena itu tersangka JN memaksa JM untuk mengeluarkan uang operasional terlebih dahulu sebesar 9 miliar rupiah secara bertahap dalam tahapan 3 miliar total 10 miliar. Dia memaksa itu bahwa pada saat tersangka JN telah menerima uang operasional tersebut untuk mencari lahan dan mengurus perizinan, maka tersangka DK dan saudara F almarhum dipanggil untuk pencarian lahan beserta legalitasnya, dan tersangka R dipanggil untuk pengurusan perizinannya. Bahwa tersangka R mendapat perintah untuk pengurusan perizinan PT SAS dan PT LAM oleh tersangka JN bertempat di kantor Bupati Kabupaten Bangka Selatan dan hanya mendapatkan surat permohonan saja tanpa didampingi beberapa persyaratan
yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam pemberian izin. Selanjutnya, tersangka R akhirnya telah menerbitkan surat izin prinsip nomor 520-2485-DPPP-2020 tanggal 30 Desember 2020 kepada PT Sumber Alam Sagara SAS dan surat izin prinsip nomor 590-11-DPPP-2020 tanggal 11 Desember 2020 kepada PT LAM yang ditandatangani oleh tersangka JN selaku Bupati Bangka Selatan pada saat itu. Berdasarkan alat bukti, terdapat fakta penyidikan bahwa surat izin prinsip tersebut diterbitkan secara melawan hukum oleh tersangka R karena tersangka JN diterbitkan secara melawan hukum oleh tersangka R dan tersangka JN dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, tersangka R telah menerbitkan izin prinsip kepada PT SAS dan PT LAM melalui Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan yang merupakan tempat tersangka R bekerja sebagai sekretaris kepala dinas dan sebagai pegawai negeri sipil di situ. Hal tersebut tidak benar karena seharusnya izin prinsip tersebut diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Berpadi seperti itu Perindustrian dan Perdagangan atau singkat DPNPD SP Perindak Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 25 ayat 1 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI nomor 5 tahun 2013 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan non-perizinan penanaman modal yang menyatakan bahwa permohonan untuk prinsip penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 diajukan ke PTSP BKPM Kabupaten sesuai dengan kewenangan itu. Dalam proses penerbitan izin prinsip terdapat juga fakta bahwa PT SAS dan PT LAM hanya menyampaikan surat permohonan dan tidak menyampaikan persyaratan yang seharusnya dipenuhi sebagai pertimbangan persetujuan pemberian izin prinsip. Namun, tersangka JN yang memerintahkan tersangka R, maka izin prinsip tersebut akhirnya dikeluarkan tanpa adanya kelengkapan persyaratan dan tanpa melalui mekanisme prosedural yang seharusnya itu tidak adanya para pejabat struktural maupun kepala dinas pada saat mengeluarkan itu. Tetapi tetap dibawa oleh tersangka R untuk ditandatangani oleh tersangka JN selaku Bupati Bangka Selatan. Bahwa izin prinsip yang diterbitkan oleh tersangka R tidak terregister dalam buku registrasi surat masuk maupun surat keluar milik Dinas Pertanian Pangan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2020. Tersangka R juga telah membantu menerbitkan izin lokasi kegiatan usaha pembangunan tambak budidaya udang nomor 18845/346/DPPP tahun 2020 tanggal 11 November tahun 2020 dan dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan pada PT SAS yang ditandatangani oleh tersangka JN secara melawan hukum sebagai berikut. Bahwa izin lokasi yang diterbitkan untuk PT SAS tanpa adanya pertimbangan teknis pertanahan dari Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 tahun 2015 tentang izin lokasi yang menyatakan bahwa izin lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan yang sesuai dengan aspek penguasaan tanah dan teknis penata-gunaan tanah yang mengikuti keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian visi wilayah, penggunaan tanah serta kemampuan tanah. Bahwa luas lokasi lahan yang telah diberikan di lokasi tersebut untuk PT SAS adalah seluas 1.211 hektar, telah melebihi batas luasan yang diatur oleh negara yaitu 200 hektar dalam satu provinsi di luar Pulau Jawa. Dan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria nomor 5 tahun 2015 tentang izin lokasi yang menyatakan bahwa perusahaan lain yang merupakan satu grup perusahaan dengannya tidak lebih luasannya sebagai berikut. Kalau di Pulau Jawa, satu provinsi 100 hektar. Nanti di Indonesia di luasannya disebutkan. Di luar Pulau Jawa, satu provinsi 200 hektar. Bahwa selanjutnya untuk kepentingan pencarian lahan tambak udang, Saudara F atas permintaan JN memerintahkan tersangka SA ini yang baru lagi untuk melakukan pengecekan terhadap lokasi yang akan dijadikan tambak udang di
milik PT SAS di Desa Tanjung Labu dan Desa Tanjung Sangkar, Kecamatan Depok, dan tersangka SAS menyetujui untuk melakukan pengecekan guna menentukan titik koordinat dan pemasangan patok sesuai peta lokasi tersebut. Kemudian tersangka SA telah melakukan pemetaan lokasi SP3T surat pernyataan pengakuan penguasaan atas tanah di Desa Tanjung Labu dan Tanjung Sangkar dengan cara menggunakan aplikasi ARSGIS dan aplikasi Mapinfo untuk menentukan titik koordinat dan melakukan pengecekan tampilan peta terbaru menggunakan aplikasi Google. Selanjutnya, setelah berhasil mendapatkan titik koordinat, tersangka SA langsung melakukan penginputan di satu unit alat global position system GPS miliknya dan digunakan untuk mengecekkan serta pemasangan patok sesuai titik koordinat yang sudah tersangka SA input di GPS. Bahwa tersangka SA juga membantu mengetik isi format SP3T yang telah disiapkan oleh tersangka DK dan memuat titik koordinat hasil pekerjaan aplikasinya dan mengisi luasan dan batasan-batasan pada setiap SP3T menggunakan satu unit laptop miliknya dan dikerjakan di rumah saudara F almarhum. Bahwa tersangka SA yang merupakan penyelenggara yaitu staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintahan Kabupaten Selatan tidak memiliki tugas pokok dan kewenangan melakukan pemetaan lokasi SP3T dan membuat SP3T tersebut. Bahwa keuntungan yang diperoleh tersangka SA yang telah melakukan pemetaan lokasi SP3T dan membuat SP3T mendapat imbalan berupa satu bidang tanah seluas 7.000 meter yang terletak di wilayah Bogor, Boyolali dari saudara F almarhum dan dijadikan uang untuk membuat dan juga dijanjikan uang dari perbuatannya tersebut berupa pembayaran kredit mobil selama 3 bulan dari Januari 2021 sampai dengan Maret 2021 total pembayaran Rp8.550.000. Bahwa perbuatan tersangka R yang turut serta membantu tersangka JN dalam pengurusan izin prinsip dan izin lokasi secara menyeluruh dan tersangka SA yang turut serta membantu tersangka JN selaku Bupati Bangka Selatan dan tersangka DK selaku camat Lepar Kongo dalam penerbitan SP3T secara menyeluruh telah menyempurnakan perbuatan penyalahgunaan yang dilakukan oleh JN selaku Bupati Bangka Selatan untuk mendapatkan uang sebesar 45.964 juta dan merupakan suatu peristiwa pidana karena bertentangan dengan ke-1 pasal 12 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 juga pasal 20 huruf C Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana atau kedua pasal 604 juga pasal 20 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindakan hukum bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dua alat bukti dan adanya ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih sebagai unsur objektif dan karena telah memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan serta menghambat proses pemeriksaan sebagai unsur subjektif, maka terhadap tersangka R dan tersangka SA selanjutnya dilakukan penahanan di lapas kelas 2A Pangkal Pinang selama 20 hari ke depan, yaitu sejak tanggal 8 Januari 2026 sampai dengan 27 Januari 2026 berdasarkan surat perintah penahanan nomor Prin 1 tanggal 8 Januari 2026, nomor Prin 2 tanggal 8 Januari 2026. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan dukungan dari masyarakat kami mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.